Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ira. Iya, waalaikumsalam Bu. Selamat siang juga. Oke. Bagaimana Mbak Ira kabarnya hari-hari ini? Kabar saya hari ini baik banget Bu, tapi suasana hati saya yang lagi nggak baik karena menuju pengumuman UTBK besok itu membuat beban tersendiri buat saya. Kayak ada perasaan khawatir gitu ya Mbak Ira? Iya, benar banget itu. Oke, seperti janji kita kemarin lewat WhatsApp ya Mbak Ira, hari ini Ibu izin untuk main ke rumah Mbak Ira ya. Iya. Sebenarnya kita juga tidak usah perkenalan lebih formal lagi karena kita juga sempat mengobrol banyak ya di WhatsApp kemarin. Jadi Mbak Ira panggil Ibu dan panggil saya dengan panggilan Ibu saja agar lebih nyaman dan enak juga ngobrolnya selama sesi kita hari ini. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu kalau kondisi rumah saya ini lagi berantakan banget karena saya benar-benar gak sempet buat bersih-bersih sedetail itu. Cukup menyapu sama mengepel itu udah cukup sih bagi saya karena suasana hati saya juga lagi gak enak juga. Ya nggak apa-apa Mbak Naira, ini udah sangat nyaman kok Mbak Naira, soalnya juga kayak adem juga ya, jadi kayak lebih enak juga. Mbak Hera gimana kegiatannya hari ini? Bisa diceritakan sedikit dari tadi bangun tidur sampai sekarang Mbak Hera dan Ibu datang ke sini, ngapain aja Mbak Hera? Dari saya bangun sih yang pertama saya cek itu handphone karena saya tuh agak masih nervous ya, jadi saya bingung mau dibuka apa enggak gitu, tapi saya cuma ngecek-ngecek pesan penting dari teman saya gitu kan. Terus setelah itu saya mandi, terus beres-beres rumah, cuci piring, sekiranya rumah ini terlihat rapi gitu walaupun nggak serapi biasanya. Dan saya juga merasa hati saya berat banget kan Bu menuju pengumuman UTBK, jadi saya kayak nggak ada nafsu buat ngapa-ngapain, buat makan sendiri saya juga kayak kurang banget gitu. Oke, Ibu mengerti ya Mbak Hera, rasanya kayak raganya di sini tapi pikirannya kayak kemana-mana gitu ya Mbak Hera. Iya, benar banget itu. Oke, tadi Ibu juga sempat lihat di jalan di depan situ ada warung lalapan juga ya Mbak Hera. Mbak Hera sempat sering beli di sana nggak Mbak Hera? Kalau biasanya saya tuh sering banget ke sana, soalnya tuh kebetulan juga langganan keluarga saya. Tapi karena berhubung pikiran saya yang lagi kemana-mana itu, jadi saya kayak mau keluar, mau beli makan, mau ngapain, mau jalan itu kayak gak mood gitu, kayak aduh di rumah aja deh gitu. Oke, ini paham sekali ya Mbak Hera, kalau kita kalau lagi di kondisi tertekan gini biasanya sistem tubuh kita memang lagi bereaksi, salah satunya kayak nafsu makan yang hilang, terus juga nggak buat ngapa-ngapain juga ya. Lalu Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Hera karena Mbak Hera sudah meluangkan waktunya untuk mengizinkan Ibu datang pada rumah Mbak Hera ini. Ibu tahu juga kalau kondisi Mbak Hera sekarang juga sudah hampir lulus, sudah kelas 12 akhir juga. Mbak Hera pastinya juga sudah sedang ke sekolah juga ya. Jadi Ibu pikir melaksanakan konseling pada rumah Mbak Hera adalah cara terbaik kita untuk Mbak Hera juga lebih merasa aman dan lebih merasa privat gitu istilahnya ya. Oke Mbak Hera, sebelum kita memasuki ke inti pembicaraan kita pada hari ini, Ibu perlu menjelaskan sedikit batasan ya pada pertemuan kita, bahwasanya sesi kita pada hari ini berjalan sekitar 30 menit ke depan. Apakah Mbak Hera nyaman dengan waktu tersebut?
nyaman banget tuh soalnya mungkin itu di waktu yang standar buat konseling juga, terus mau di rumah saya lagi free. Semuanya lagi keluar kan, jadi saya mau mengistirahatkan saya sendiri kan di sini. Di rumah sendirian, Mbak ya? Iya. Oke, di sini Ibu bertindak sebagai konselor Mbak Hera ya, yang akan menemani Mbak Hera untuk memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dalam pikiran Mbak Hera hari ini. Lalu Mbak Hera juga bebas bercerita apapun ya Mbak Hera tanpa perlu merasa takut salah dan dihakimi oleh Ibu. Jadi Ibu tidak akan menghujat atau menjudge Mbak Hera ya. Jadi Mbak Hera nyaman saja untuk bercerita. Oke. Sebelumnya ini ya Bu, saya mau tanya. Saya cerita nanti, semoga Ibu nggak menyebarkan kemana-mana dan tetap menjaga privasi saya kepada Ibu. Jadi saya percaya banget. Ya, tentu tidak ya Mbak Hera. Ibu menjamin kerahasiaan penuh di sini Mbak Hera. Lalu apapun yang Mbak Hera bicarakan, Mbak Hera ceritakan di ruang tamu ini tetap akan tinggal di sini Mbak Hera. Jadi cuman kita berdua aja yang tahu. Lalu Ibu juga tidak akan menyampaikan ini ke guru SMK Mbak Hera juga ya, ke teman-teman atau pihak manapun yang bahwasannya akan mengetahui cerita ini. Namun Ibu juga punya kewajiban ya Mbak Hera untuk melapor ke pihak berwenang juga, hanya jika ada informasi yang sekiranya akan membahayakan Mbak Hera nantinya. Jadi selama tidak ada itu, kerajaan Mbak Hera adalah prioritas Ibu juga ya. Oke, bagaimana Mbak Hera? Apakah sudah merasa cukup dengan hal ini? Sudah merasa aman? Sudah banget, saya sudah merasa cukup banget dari penjelasannya Ibu. Oke, baik. Mari kita mulai ya Mbak Hera. Ibu juga perhatikan tadi Mbak Hera sempat meremas baju mungkin ya, terus tatapannya juga mungkin agak gelisah juga. Coba ceritakan Mbak Hera, apa sih yang sebenarnya paling mengganggu pikiran Mbak Hera sampai Mbak Hera ini nggak nafsu makan dan rasanya kayak mau meledak-meledak gitu pikirannya Mbak Hera. Yang buat saya jadi kayak gini tuh mungkin besok banget ya Bu. Udah jam 3 itu udah ada pengumuman UTBK. Jadi itu yang membuat saya kayak merasa lebih gelisah daripada biasanya kan. Dan saya pun juga jantung saya tuh merasa lebih deg-degan, kayak lebih terpacu lagi. Apalagi saya juga anak SMK, dan di SMK saya, ya namanya anak SMK pasti lebih banyak ke praktik daripada ke teori. Dan saingan saya di sana itu juga bukan anak SMK aja ya Kak. Pastinya ada anak SMA yang lebih lebih belajar ke teori, terus juga mungkin ada kakak-kakak gap year yang lebih siap daripada aku. Gitu ya. Oke, jadi pemicu utamanya itu pengumuman besok sore gitu ya Mbak Hera? Iya, benar banget Ibu. Ibu ingin Mbak Hera coba pejamkan mata sebentar ya Mbak Hera. Coba semisal bayangkan besok jam 3 sore Mbak Hera sudah memegang HP. Jadi Mbak Hera sudah ada di depan layar pengumuman itu. Saat itu juga apa yang Mbak Hera rasakan gitu Mbak Hera? Mungkin jantung saya jadi lebih deg-degan lagi antara mau membuka atau gak membuka pengumuman itu sih. Oke. Berarti reaksi cemas itu sangat kuat ya Mbak Hera? Iya. Oke, sekarang coba kita lihat ya Mbak Hera, apa yang dikatakan oleh
pikiran Mbak Hera pada saat itu ya, ketika bayangan tidak lulus itu muncul, pikiran apa yang langsung lewat Mbak Hera secara otomatis, Kak? Di kepala Mbak Hera ini misalnya Kak, kalau aku nggak lulus maka aku aku merasa menjadi anak yang gak berguna, terus juga merasa kurang pintar, bisa dibilang saya masih bodoh ya. Karena orang tua saya juga rela mengeluarkan uang sebanyak itu buat biaya saya sekolah, buat pembayaran ini itu di sekolah, apalagi sekolah saya juga termasuk sekolah swasta. Dan pastinya juga ada bimbingan buat ke UTBK itu, terus juga beli buku UTBK itu semuanya harganya juga nggak murah. Di ekonomi saat ini itu termasuk kurang gitu Kak di keluarga saya, karena termasuk di ekonomi keluarga saya termasuk di ekonomi menengah ke bawah gitu. Jadi kayak saya merasa tidak bisa membanggakan orang tua saya dan udah dunia saya berhenti di sini gitu. Oke, Mbak Ira bisa bermata lagi Mbak Ira. Oke, Ibu menangkap ya Mbak Ira kalau ada beberapa pikiran utama Mbak Hera kalau Mbak Hera ini menganggap diri Mbak Hera ini bodoh, merasa jadi beban orang tua juga ya, dan merasa kalau masa depan Mbak Hera ini langsung tamat kalau semisal nggak lulus ya. Oke, mari kita perlihat satu-satu ya Mbak Hera. Kita mulai dari sebutan bodoh dulu ya Mbak Hera. Menurut Mbak Hera nih, apa sih definisi orang yang kompeten atau pintar itu Mbak Hera? Kalau menurut saya tuh orang yang seperti itu orang yang bisa menjawab soal UTBK tadi dengan benar, dengan teliti, terus orang-orang sukses di luar sana juga pastinya orang-orang yang mau berusaha belajar buat mereka ke depannya bagaimana gitu. Oke, sekarang Ibu tanya Mbak Hera, selama 3 tahun di SMK, apakah Mbak Hera ini pernah dipuji guru karena hasil praktik kejuaraannya bagus Mbak Hera? Pernah di ujian UKK atau uji kompetisi keahlian kemarin itu di salah satu bidang saya kebetulan alhamdulillah mendapat nilai tertinggi di satu jurusan. Terus juga nilai-nilai di mapel yang lainnya ketika UKK itu termasuk baik dan itu menuai banyak pujian dari guru-guru saya di sana, dan mereka juga bilang kalau bakat saya ini bisa dikembangkan lagi biar bisa menjadi pembisnis digital yang lebih baik lagi gitu. Oke, keren sekali ya Mbak Hera. Oke, coba kita pikirkan juga ya Mbak Hera secara logis, apakah mungkin seorang yang bodoh itu bisa mendapatkan nilai tertinggi di satu angkatan untuk praktik UKK Mbak Hera yang mungkin dibilang sulit ya Mbak Hera. Apakah nilai UTBK itu satu-satunya alat ukur kecerdasan manusia Mbak Hera? Kalau menurut saya sih enggak ya, cuma karena orang-orang di lingkungan saya ini berharap saya bisa masuk di PTN itu melalui ujian UTBK ini, jadi itu menjadi kayak beban tersendiri buat saya gitu. Oke, mungkin orang lain juga hanya melihat hasil ya Mbak Hera, bukan prosesnya Mbak Hera selama ini. Nah, sekarang coba bayangkan ya Mbak Hera,
kalau semisal teman Mbak Hera nih, semisal si A, kita sebut A aja ya Mbak Hera, dia kayak sangat rajin gitu Mbak Hera, tapi besoknya ternyata dia nggak lulus Mbak Hera. Nah, apakah Mbak Hera akan mendatangi dia dan kayak bilang, wah kamu bodoh banget masa nggak bisa, masa depan hari ini tamat gitu-gitu. Apakah kayak gitu Mbak Hera? Kalau saya sebagai teman yang baik dan suportif, pastinya saya nggak akan bilang begitu kepada teman saya. Dan pasti saya akan mendukung dia, memberi semangat dia, terus juga pastinya memberi kalimat-kalimat positif yang membuat dia tuh bisa bangkit kembali. Ini tuh bukan akhir, kita bisa masuk ke jalur lain, misalnya mandiri atau KIP dan lain-lain, itu bisa banget kan. Oke, kalau Mbak Hera bersikap seperti itu, seperti nggak menghakimi, lemah lembut dan adil juga ya pada orang lain. Kenapa Mbak Hera ini begitu kejam Mbak Hera sama diri sendiri Mbak Hera? Kenapa kayak Mbak Hera ini langsung melabeli diri Mbak Hera ini bodoh hanya karena satu ujian yang persaingannya mungkin memang sangat ketat ya Mbak Hera secara nasional ini? Iya sih, mungkin itu saya terlihat jahat banget ya sama diri saya sendiri. Dan saya tuh terkesan nggak mengasih ruang buat diri saya sendiri dan lebih memikirkan apa yang orang lain pikirkan gitu ya. Oke, ya tepat sekali ya Mbak Hera. Mungkin sekarang soal beban orang tua, Mbak Hera juga tadi bilang kan kayak mereka sudah bayar bimbingan mahal juga ya. Apakah orang tua Mbak Hera ini pernah bilang, Mbak Hera, kalau kamu nggak lulus jangan pulang ke rumah. Apakah kayak gitu Mbak Hera? Enggak ya Bu. Justru orang tua saya ini suportif banget kepada saya, bahkan kedua kakak laki-laki saya itu kalau kamu nggak lulus itu nggak apa-apa, ini bukan akhir, masih bisa dicoba tahun depan. Dan mungkin kalau memang ada rezeki, kamu tahun ini bisa kuliah lewat jalur mandiri atau apapun itu. Dan mereka juga menerima saya kedepannya kalau saya nggak lulus mau kuliah apa enggak di tahun ini itu biar menjadi keputusan saya nanti gitu. Oke, berarti artinya orang tua Mbak Hera ini sangat suportif ya, sangat menghargai Mbak Hera juga ya sebagai anak daripada sekedar hanya skor ujian UTBK juga ya. Oke, berarti orang tua Mbak Hera ini juga menginginkan Mbak Hera ini sehat, terus juga bahagia juga ya nantinya. Oke. Jadi apakah pikiran Mbak Hera yang mengatakan Mbak Hera ini beban itu sesuai dengan kenyataan yang mereka tunjukkan Mbak Hera, yang orang tua Mbak Hera ini tunjukkan selama ini? Ternyata enggak ya Bu, jadi itu cuma pikiran buruk dan suasana hati saya yang lagi nggak enak itu saja ternyata. Oke. Bagus sekali ya Mbak Hera bisa menyadari itu. Oke, sekarang mari kita coba bangun pikiran baru nih Mbak Hera yang lebih masuk akal istilahnya ya, daripada kayak berkata kita saya harus lulus atau saya ini bodoh, saya ini sampah. Bagaimana kalau kita ganti ke kalimat menjadi saya ingin lulus karena saya sudah berjuang. Tapi jika hasilnya tidak sesuai harapan, itu tandanya tidak membuat saya ini menjadi orang yang bodoh. Lalu
Saya tetap punya keahlian praktik di bidang saya dan saya juga masih bisa untuk mencoba jalur lain nantinya. Kalimat itu terdengar lebih manusiawi dan masuk di hati saya sih Bu. Jadi itu membuat rasa yang saya simpan di dalam hati saya ini menjadi lebih plong, terus juga lebih lega gitu dan lebih leluasa gitu. Oke, alhamdulillah ya Mbak Hera. Oke, Mbak Hera, tadi rasa cemas yang Mbak Hera rasakan itu eh, kayak kayak tamu yang nggak diundang gitu ya Mbak Hera, kayak Iya. kayak dia bakal sering datang gitu sampai besok sore pengumuman itu ya Mbak Hera. Jadi Ibu ingin Mbak Hera ini punya senjata nih untuk Mbak Hera bisa mengusir tamu jahat itu. Nah, selain mengganti pikiran tadi nih Mbak Hera, apa ada hal yang biasanya bikin Mbak Hera ini rasa tenang gitu loh atau kayak lupa gitu sama waktu? Saya sih sering mendengar musik K-pop ya Kak. Misalnya lebih musik-musik dari Korea itu. Itu saya suka banget dan saya sering dengerin itu pakai headset. Dan itu membuat saya jadi lupa waktu. Juga sih juga mungkin beberapa hiburan seperti drama Korea, drama Cina, webtoon. Oke, berarti tugas Mbak Hera sekarang sampai jam 3 besok, Mbak Hera ini bisa kayak setiap kali pikiran buruk itu muncul, setiap Mbak Hera ini kayak merasa cemas, jadi Mbak Hera ini bisa langsung kayak mendengarkan musik atau melihat drakor, lalu bisa melihat apapun yang bikin Mbak Hera ini lebih tenang ya. Jadi Mbak Hera ini jangan terlalu jangan biarkan pikiran Mbak Hera ini menguasai diri Mbak Hera gitu. Bisakah kita sepakati itu Mbak Hera? Insya Allah bisa banget Bu. Jadi saya akan mencoba sebisa mungkin dan saya nggak akan memikirkan hal-hal yang berbau negatif tadi. Oke, baik. Kayaknya juga nggak kerasa ya sudah 30 menit kita mengobrol. Waktu kita juga sudah mau habis untuk sesi pada hari ini ya Mbak Hera. Bagaimana Mbak Hera sekarang perasaannya? Apakah tetap sama tadi sebelum kita melaksanakan konseling hari ini? Saya jadi merasa lebih tenang ya Bu pastinya. Dan pas Ibu datang tadi saya juga ngerasa kayak deg-degan banget, saya takut banget juga. Sekarang jadi saya ngerasa lebih ya udah ternyata di balik usaha itu pasti ada hasil yang menanti kita gitu kan. Jadi apapun warnanya, apapun hasilnya pasti juga saya harus terima. Kayak ini bukan akhir. Jadi kita dikasih kegagalan, itu berarti kita dikasih ke depannya buat lebih baik di depan. Oke. Ibu bangga sekali ya Mbak Era sama Mbak Era juga karena Mbak Era sudah berani untuk mencoba juga ya. Oke, Mbak Era juga perlu diingat kalau pengumuman besok itu bukan akhir dari segalanya ya Mbak Hera. Itu juga cuman kayak salah satu pintu dari ribuan pintu kesuksesan lainnya juga. Masih banyak cara untuk bisa masuk ke perguruan tinggi juga ya. Oke. Besok juga setelah Mbak Hera membuka hasil, apapun hasilnya, Mbak Hera boleh kabari Ibu ya lewat WhatsApp. Mungkin kita bisa bicarakan lagi langkah selanjutnya bareng-bareng ya Mbak Hera.
Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan saya, mau bertamu di rumah saya yang sedikit berantakan ini. Oke, Mbak Hera, Dan nggak saya apa-apa. juga tidak merasa sendirian lagi untuk menghadapi hari besok. Oke, sama-sama ya Mbak Hera. Mbak Hera juga nggak sendirian kok, di sini ada Ibu juga ya. Oke, Ibu pamit dulu ya Mbak Hera. Terima kasih karena sudah mau mengikuti konseling Ibu hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hera. Waalaikumsalam. Ibu hati-hati di jalan. Iya, terima kasih ya Mbak Hera.